you're welcome to take a step forward. One at a time. And I don't want to see anyone trying to... One at a time. And I don't want to see anyone trying to cheat. You what? You take the first crack. Put it right here. Kali ini kita akan bahas film yang dibintangi oleh Stephen Chow yang berjudul Kung Fu Hustle. Ya, film ini memang tidak film terbaik di dunia ya guys. Tapi bagi saya ini adalah film yang paling memorable, film yang paling berkesan bagi saya. Selamat menyaksikan ya guys, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Alur film dibuka dengan dimana sebuah latar kantor kepolisian yang mana Bapak Inspektur dan para stafnya duduk terdiam, yang menyaksikan Big Boss dari geng Urat Madu mengamuk karena istri mudanya ditangkap dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari kantor kepolisian. Seorang polisi pun babak belur dihajar para geng Urat Madu tersebut. Saat jalanan nampak sepi, geng Urat Madu pun didatangi atau disatroni oleh geng lain yang mengatasnamakan geng Kapak. Geng Kapak adalah geng yang paling kuat dan paling kejam di kota tersebut. Dia tidak segan-segan menghabisi setiap pesaingnya. Bahkan wanita pun dibantai habis oleh geng Kapak. Pemerintah yang korup menjadi biang keladi bermunculnya geng-geng yang kejam tersebut. Di kota tersebut ada satu pemukiman yang bernama Pemukiman Babi. Pemukiman tersebut tidak tertarik dengan pembentukan geng dan mereka masih netral. Pemukiman kumuh atau pemukiman babi yang jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat mereka hidup rukun berdampingan satu sama lain dan saling membantu dan hidup adem ayem. Mrs. Slum Queen. Kemudian muncul dua orang pengangguran yang bernama Sing dan Bom Bom. Efek bosan menjadi pengangguran, mereka ingin meniti karir menjadi anggota gangster geng Kapak Hitam. Bermodalkan tato kapak, dia memalak sang tukang potong rambut. Namun usaha tersebut sia-sia. Dia didatangi oleh ibu juragan kos rumah kumuh, lalu dipukuli dengan sandal jepit sampai babak belur. Sing yang koyol dan blow on dan sudah lama tidak menikmati serabi lempit, dia menyulutkan sebuah petasan dan ingin melemparkannya, tetapi malah mengenai kepala sang ketua gangster Kapak Hitam. Sing yang blow on namun cerdik, dia menuding anggota rumah kumuh. Lalu sang ketua Kapak Hitam tersebut mendatangi anggota rumah kumuh tersebut. Kemudian sang ketua gangster ingin mempelatok kepala. Namun tiba-tiba sang ketua gangster masuk ke dalam ember dan tulangnya patah. Kejadian tersebut membuat geng Kapak Hitam miris ketakutan. Dan dia mengundang bala bantuan dengan mercon yang ditiupkan ke udara. Sang primadona rumah babi yang sedang bersolek dan berdandan tiba-tiba terkaget mendengar suara gemuruh. Tiba-tiba geng Kapak Hitam dengan bala bantuan yang banyak sekali datang dan mengacau rumah kumuh tersebut. Dia mengintimidasi setiap warga rumah kumuh tersebut dan memukuli semua warga. Kakak Sum selaku presiden gangster ingin membakar seorang wanita dan anaknya untuk menanyai siapakah pelaku pemukul anak buahnya. Saat ingin dibakar, tiba-tiba korek tersebut dicekal oleh seorang pria yang gagah perkasa dan dia mengakui bahwa sayalah yang melakukannya. Kemudian sang kuli yang berketek bau dan ngacengan itu memukuli semua anggota geng Kapak Hitam. Hal tersebut membuat Kakak Sum marah-marah. Baru kali ini anggota geng Kapak Hitam dipermalukan dan dihajar habis oleh orang-orang kampung. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Sim dan Bom Bom dan ingin membantai Sim dan Bom Bom. Saat ingin dilempar dengan kapak, tiba-tiba Sim berhasil meloloskan diri dengan sebuah temete. Hal tersebut membuat anak buah Kakak Sum menjadi heran. Dan dia
membebaskan Sim dan Bom Bom karena diharapkan dapat berguna di kemudian hari. Sim dan Bom Bom dapat diterima di geng Kapak Hitam dengan syarat dia harus membunuh satu orang supaya bisa diterima di geng Kapak Hitam. Sing yang terobsesi untuk membunuh orang dan menjadi anggota geng Kapak Hitam, dia memberikan sugesti-sugesti yang tidak masuk akal kepada Bom Bom. Sing menceritakan bahwa di masa lalu dia pernah belajar suatu kungfu, di mana dia bercerita pada waktu kecil dia pernah belajar dari sebuah buku yang dibelinya dari seorang gelandangan. Gelandangan tersebut mengatakan bahwa Shin punya aliran Qi yang sangat hebat dan dia bisa ahli kungfu dan dia memberikan buku tapak Buddha Sakti. Sing pun tampak belajar giat hingga dia bisa menggerakkan sebuah ranting pohon yang ternyata tidak sengaja itu adalah angin yang berhembus. Saat ada gadis kecil dibully, dia pun mempraktekkan ilmu kungfunya. Namun ilmu kungfunya adalah sia-sia dan palsu. Sing kemudian dianiaya dan dikencengi oleh para anggota geng cilik tersebut. Dan itulah awal mula Sing ingin menjadi anggota gangster yang berkuasa. Di keesokan harinya, ketiga orang pendekar itu dimarahin oleh ibu kos karena telah berbuat onar. What's wrong with red underwear? I'm grateful, and you should try to be more appreciative. Of what? Every single cup. Don't worry, guys. I'll pay the bill. Namun semua warga di komplek tersebut membela tiga pendekar tadi. Alih-alih mereka menanyakan di mana ibu tadi saat geng Kapak Hitam membuat rusuh. Saat emosi, ibu tersebut berteriak yang membuat gelas pecah dan gedang telinga pun juga pecah. Di sisi lain, Sing yang sejak tadi mengedap-ngedap tak tahan melihat ocehan ibu kos. Dia ingin melemparkan kepala ibu kos menggunakan pisau. Alih-alih, dia malah terkena sendiri pisaunya sendiri. Dan Bom Bom pun ingin mencoba melemparkannya kepada ibu kos dan juga mengenai tangan Sing. Sampai akhirnya sang ibu juragan mengetahui keberadaan mereka berdua. Karena ketakutan, Bom Bom mengangkat kandang ular dan ular tersebut berjatuhan mengenai Sing. Dan Bom Bom pun mengajarkan Sing supaya bersiul supaya tidak digigit oleh ular berbisa tersebut. Dan Sing pun bersiul. Namun saat bersiul dia malah dipatok oleh sang king kobra tersebut sampai bibirnya nyonyor. Dan ibu kos mengejar Sing dan kejar-kejaran pun terjadi. Sing yang dalam keadaan kepepet berhasil mengeluarkan seluruh ilmu kungfunya yang pada alami dirinya. Ibu kos terus mengejarnya dan Sing terus berlari menghindari ibu kos. Susu ibu kos godal-gadul dan Sing melihat spion pada pisau yang ada menancap di tubuhnya. Sing mengepot menghindari truk dan ibu kos terpental menatap sebuah papan reklame sampai kotang dan cawetnya lepas ke tanah. Sing yang terluka dan terkena racun mengeluarkan sifat alami kungfu yang ada pada dirinya. Secara tiba-tiba, Sing dapat menyembuhkan dirinya dengan waktu yang relatif singkat. Dan Bom Bom seolah-olah tak percaya melihatnya. What are you doing here? Waiting for your wounds. Did you see a doctor? No. Shin berganti di kediaman markas besar geng Kapak. Tampak markas besar geng Kapak didatangi oleh dua orang pendekar kecapi. Kakak Sum ingin membayar kekalahannya di tempo hari. Dia menyuruh dan membayar dua orang pendekar kecapi untuk membantai tiga orang pendekar di rumah kumuh babi yang menghajar anak buahnya. Si tendangan 12, si tangan besi, dan si tongkat sakti. Mereka bertiga ingin meninggalkan rumah kumuh babi tersebut dan ingin berkarir di dunia lain supaya tidak terjadi kekacauan di rumah kumuh tersebut. Why don't we spar a little? No, thank you. Until we shall meet again. Rupanya itu adalah awal bencana bagi mereka. Sang pendekar kecapi datang dan menebas kepala sang tendangan 12 hingga kepalanya terputus. Di tempat lain, si Taylor atau si tangan besi sedang berjibaku menghadapi pendekar kecapi lainnya.
Tak cukup hanya di situ, pertarungan dilanjutkan di luar, tepat di tengah rusun tersebut. Sabetan-sabetan demi sabetan terus terjadi. Sabetan keluar dari setiap petikan kecapi sehingga membuat sang Taylor atau si tangan besi menjadi kewalahan. Kemudian si Donat atau si tongkat sakti keluar untuk memberikan bantuan kepada si tangan besi. Di luar, Kakak Sum dan kliennya girang melihat kliennya unggul. Berbeda dengan juragan rusun, dia nampak gusar melihat keributan yang sedang terjadi. Seperti tak menghiraukan, pertempuran terus terjadi. Si tongkat sakti terus diserang habis-habisan dengan dua pendekar kecapi tersebut. Karena tak tega, sang bapak kos keluar untuk memberikan bantuan kepada dua warganya. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Kemudian sang ibu kos keluar. Dia menggunakan jurus auman singa yang sangat dahsyat, yang membuat dua ekor pendekar kecapi tersebut babak belur, kelambinya sobek-sobek dan cawatnya pun juga sobek sehingga titiknya keluar menjadi tak bergerak. Lalu ketua gangster dan asistennya ketakutan. Rambut ketua gangster terbakar karena panik sehingga membuat mobil pun setengah berasap dan setengah terbakar. Dan film pun bersambung ke part 2 ya guys. Selamat menyaksikan dan tunggu kelanjutannya. Terima kasih.